Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert. Terus sebelah sana, iya, dia bilang, saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gua nggak tahu ini info A1 atau A berapa, tapi yang pasti ini sudah beredar di media sosial ya, khususnya di TikTok. Di sini bertuliskan Bang Iksan orang yang mengantar langsung Gibran dan istri ke UTS Insert Australia. Dan juga beliau kan pastinya ngobrol sama Gibran. Gibran mengakui bahwasanya memang beliau pernah 6 bulan di sana gitu loh. Tapi tidak selesai katanya. Nah, nanti jelasnya kita dengarkan sampai selesai ya guys. Awalnya gue kayak ragu gitu guys, tapi melihat beliau pernah berfoto dengan Gibran, istrinya dan juga Jan Etes. Jadi gue yakin, wah berarti ini orang yang benar-benar pernah mengantar Gibran gitu loh. Dan beliau mengakui dan bercerita. Karena di situ ada pengakuan juga dari Gibran. Oke teman-teman semua, kita saksikan sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsul Jenderal, sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Dia beliin sepatu buat Jan Etes dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, iya, dia bilang, saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Kuliah, itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya. Kebetulan, Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Di waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8-9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulan dia bisa pulang. Artinya itulah. Kalau bicara masalah bentuk buat itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA loh. Mungkin dia punya ijazah, nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak pernah nanya ada ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi dah, bahwa yang Insert itu sifatnya hanya khusus. Insert adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di Insert College itu, namanya Insert College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan Insert ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology Sydney. Tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah kursus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga Insert-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oke. Hubungan udah dengan Bang Iksan dengan Gibran sampai sekarang udah? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab ya. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Daiksan. Persyaratan untuk masuk Insert itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu.
Nah, karena itu untuk pra university ya. Dan khususnya sana itu bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di insert sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah sebenarnya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, ya. Berapa hari udah berjalan dengan dia? Ada sekitar hampir 2 hari, satu harian lah, atau 1,5 hari lah. Saya jalan sama nganter Pak Gibran di kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dia berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia itu kan kita diikutin pas pampres ya. Kita selalu diikuti mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah, sopir itu mungkin ketinggalan di lampu merah. Saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya terus. Di mana Pak? Di mana Pak? Saya. Pak Gibran bilang saya nggak usah dijawab. Dia bilang saya nggak usah dijawab. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikutin terus sama pas pampres. Ya. Nanti ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai keadaan. Jadi banyak jawabnya tidak tahu. Banyak tidak tahu jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang dia bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya. Karena itu kunjungan ke Australia. Kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia? Gitu. Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia nggak tahu. Saya tanya, bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia. Bagaimana? Saya kan juga pengen ya, hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik ya. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana teman lamanya Bapak Wapres ini memberikan fakta-fakta sedetail mungkin tentang perjalanannya Pak Gibran di situ. Nah, tentu itu menjadi sebuah kehebohan di beberapa media sosial yang dimana itu adalah temannya Pak Gibran dan memberikan penjelasan fakta mengenai tentang Pak Gibran yang membuat Pak Gibran sudah tidak lagi bisa mengelak dengan ijazah itu karena harus menjadi pemimpin yang baik itu ya, pemimpin yang berpendidikan penting serta berwawasan luas dalam juga berpikir dalam menghadapi situasi kritis di negara. Tentu itu adalah hal yang harus dipikirkan, dan sebagai pemimpin negara tentunya dia menjadi wapres ya harus mempunyai wawasan yang tinggi serta pendidikan yang lebih tinggi di situ, karena ketika sudah berpengalaman banyak ya apapun kondisi situasi dalam negeri ya dia bisa mengatasinya dengan berpikir positif serta bisa memberikan kebijakan-kebijakan ketika ada masalah di negeri. Namun seakan-akan dalam hal tersebut Bapak Wapres kita seakan pelongo dalam melakukan hal-hal tersebut, dan banyak sudah ditelusuri di beberapa media sosial. Tentunya itu adalah sudah menjadi bukti bahwa ternyata sudah tidak S1 belum tamat SMA ya, semakin terlihat juga dari sikap dan karakternya yang tidak memprofesionalkan diri sebagai wapres. Nah, Bapak ini adalah temannya Bapak Gibran memberikan penjelasan lebih detail di situ. Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa udah tahu bahwa wapres sampai sekarang sudah membuat hal tersebut tapi masih belum juga dilangsirkan. Ya, tidak semudah itu di situ kan. Tapi kita harus kawal terus supaya jangan sampai tahun 2029 nanti masih menjadi wapres kita. Karena ketika tidak ada perkembangan ya otomatis negara kita tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah menjadi negara yang damai sejahtera kalau pemimpinnya seperti begini ya. Ibaratnya ketika pemimpinnya tidak bijak dalam menyikapi suatu masalah dalam hal-hal di dalam negeri, maka sama halnya hanya membuat onar saja atau kekuasaan pada diri sendiri tanpa memikirkan masyarakat. Nah, di sini teman-teman kita akan membacakan beberapa komentar dari teman-teman tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Nah, di situ betul Presiden dan Wapres harus cerdas
tidak pelangap-pelongot ya. Pendidikan penting ya. Ibaratnya seperti yang saya katakan tadi, pendidikan itu penting karena ketika pemimpin kita berpendidikan tinggi, maka itu akan menjadi pedoman bagi generasi seterusnya ya. Ibaratnya pemimpin yang cerdas, pemimpinnya bisa berpikir kritis dalam menghadapi situasi apapun di situ di dalam negeri, dan bisa menjadi pemimpin yang bijak dalam menyingkapi serta berpikir cerdas ya. Itu yang menjadi pedoman para generasi-generasi seterusnya, karena menjadi pemimpin yang baik itu ya harus berpengalaman serta wawasannya luas dalam segala hal di situ, karena yang dipimpinnya itu bukan hanya 1-2 orang saja, tapi satu negara ya di situ. Nah, tentu ketika pemimpin kita hanya berstatus tamatan SD, SMP atau SMK, masih wawasannya itu tidak tepat atau wawasannya masih kurang ya, ibaratnya begitu ya. Karena pada dasarnya di negara kita ini kalau tidak pendidikannya tinggi ya tidak masih baru dipikirkan untuk menjadi wapres, karena para petinggi-petinggi atau penjabat di negara kita, karena acuran dari Prabowo, karena juga dia adalah anak dari Bapak Jokowi ya, makanya dia bisa menjadi wapres ya. Padahal masih belum bisa dalam segi sikap serta karakter dan wawasannya masih belum luas ya, ibaratnya seperti begitu. Namun karena dipaksakan oleh ayahnya ya harus menjadi wapres ya, tentu tidak bisa menolak juga di situ. Nah, selanjutnya cari pemimpin yang harus cerdas dan berani, tegas, jujur, produk rakyat. Wapres Indonesia produk Jokowi, bapaknya gila kekuasaan, serakah, rakus. Dukung Prabowo, wapres tidak harus Gibran. Ya, tidak di situ. Karena banyak masyarakat sudah tahu kebobrokan dari wapres kita ini, semakin lama semakin bikin gaduh terus, yang artinya sudah lagi tidak profesional sebagai wapres ya. Karena pada hal itu tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau pemimpin kita tidak ada aura disegani, malah dia dianggap seperti orang biasa saja, tidak ada segan-segana masyarakat kepada dia, karena dari sikap dan karakternya lah yang membuat dia tidak disegani atau tidak disopan lagi. Padahal dia adalah pemimpin negara kita ya, bagaimana lagi, karena sikap dan karakter tersebut yang membunuh dirinya menjadi wapres ya, dianggap seperti orang biasa saja, bahkan dia diusir dari hal apapun di situ. Nah, selanjutnya hanya termu yang menyatukan junjungan yang cerdas. Aku tidak mau seorang pemimpin yang pembohong. Masalah ijazah, bapaknya juga nggak bisa membuktikan ijazah aslinya. Disusul masalah ijazah asli anaknya, yaitulah hanya dalam membuat kekuasaan-kekuasaan tadi mereka menghalalkan segala cara untuk membuat kekuasaan atau untuk kepentingan diri sendiri menjadi keuntungan diri mereka sendiri. Ibaratnya kekuasaan dalam keluarga mereka sendiri tanpa memikirkan masyarakat atau kepentingan orang lain ya di situ. Lucu banget negara ini, wapres pendidikannya serendah itu, pantas memang itu jualan martabak aja yang lebih level ya. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat sudah menganggapnya sudah tidak seperti profesionalisme sebagai wapres, padahal dia adalah pemimpin negara kita ya. Bagaimana dia bisa disegani, sedangkan hal dan karakternya tersebutlah yang membuat dia dihina serendah-rendah seperti begitu, karena dia seakan-akan tidak bisa memprofesionalkan diri atau berpikir bijak dalam menyikapi sesuatu hal dan berpikir positif serta bisa memberikan kata-kata yang menjadi pedoman bagi orang lain lah. Ini bagaimana bisa menjadi pedoman dan orang pada diri sendiri aja masih belum atau masih kurang gitu kan. Bapak Ana sama saja, hobi dan kebohongan, kepalsuan, prihatin dengan rakyat serta negara selalu dibohonginya. Seret Gibran di wapres bikin malu saja. Anak PKI mana yang pernah sekolah, yang ada harus bersih lingkungan. Gibran ibarat mobil King Kong gak punya rem, haha begini nasib bangsa ya. Sebenarnya kita harus dukung terus, jangan sampai orang-orang seperti ini menjadi pemimpin negara kita lagi ya. Kita harus
mau memimpin atau memilih pemimpin kita yang menjadi pemimpin yang cerdas dalam menyikapi sesuatu hal di situ. Tujuan Jokowi mencalonkan anaknya jadi wapres supaya bisa berlindung dari keserakahannya. KPU sudah diaturnya, ibaratnya seperti begitu ya. Kita tahu kekuasaan atau kelicikan mereka ini memang benar-benar sudah melampaui batas ya. Makanya masyarakat sudah seperti begini kepada wapres yang dianggap seperti orang biasa saja, tidak ada arogannya seperti wapres. Nah, teman-teman, coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi global di negara kita ini, terutama pada era politik di negara kita ini ya, tertuju pada politiknya Pak Gibran dan Jokowi ini. Kita dukung terus negara kita supaya negara kita semakin maju.